Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa mawala amma ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid berhikmah. Pertama, marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini benar-benar menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-khamis wal 20. Hadis yang nomor 25 ini menguraikan, menjelaskan tentang betapa luasnya keutamaan, betapa luasnya kasih sayang dan keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Abi Dzarrin, annan nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi qalu lin Nabi, datang dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri, tidakkah kita melihat bahwasanya ahlud dusur, mereka yang memiliki harta yang lebih banyak daripada kami, itu mengungguli, lebih unggul daripada kami dengan pahala yang mereka terima. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti halnya kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan layaknya kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka memiliki keunggulan yaitu mampu bersedekah dengan harta bendanya. Qala, Nabi berkata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Innalakum bikulli tasbihatin shadaqah, ketika kalian membaca tasbih itu pahalanya sama dengan sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, ketika kalian membaca takbir Allahu Akbar itu juga dikatakan sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap kalian membaca alhamdulillah pahalanya sama dengan sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, setiap kalian membaca tahlil kalimat la ilaha illallah itu pahalanya sama dengan sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah, menasehati orang lain, amar ma'ruf terhadap orang lain itu juga sama pahalanya dengan sedekah. Wa nahyi 'anil munkarin sedekah, kata Nabi, mencegah dari hal-hal yang mungkar itu juga sedekah. Wa fi, bahkan wa fi mutni ahadikum sedekah, kemaluan kalian itu bisa dijadikan sedekah. Qalu, kemudian sahabat-sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah kami ketika menunaikan, menyampaikan
menuntaskan syahwat kami kepada istri kami, apakah dapat pahala? Qala, Nabi berkata, aro'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wisrun. Bukankah ketika kalian meletakkan hal tersebut dalam sesuatu yang diharamkan, maka bukankah itu mendapatkan dosa? Fakadzalik idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula sebaliknya, ketika itu disalurkan di tempat yang semestinya atau memang dihalalkan, maka dapat pahala. Jadi yang pertama, asbabul wurudnya atau asbabun nuzulnya, hadis niki menceritakan beberapa kalangan sahabat yang berada di bawah garis kemiskinan. Para sahabat ini cemburu. Karena kenapa? Mereka cemburu dengan sahabat-sahabat yang lain yang oleh Allah Ta'ala dianugerahi harta benda yang jauh lebih banyak atau berkecukupan. Apa rasa cemburu mereka? Ya, si fulan, si A itu sholat sama dengan saya, puasanya juga sama dengan saya, tapi dia pahalanya lebih banyak karena dia rajin bersedekah, sedangkan saya tidak, Nabi. Saya nggak punya apa-apa. Jangankan untuk bersedekah, untuk makan saja Nabi saya kekurangan. Lalu bagaimana cara saya untuk bisa, walaupun tidak bisa mengungguli orang tersebut, setidaknya saya setaralah dengan mereka dalam masalah pahala. Ini zaman Nabi ya, orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada orang iri dengan sahabat yang lain, tapi iri dalam kebaikan. Dia iri dengan orang kaya, bukan dengan kekayaannya, tapi dengan pahala yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Di dalam dirinya dia berkata, orang tersebut jauh lebih banyak pahalanya karena dia bisa mensedekahkan harta bendanya daripada saya. Jangankan untuk sedekah, untuk makan saja sulit. Dia sholatnya sama dengan saya. Orang kaya duhurnya tetap 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Tidak harus orang kaya bahkan duhurnya 3 rakaat dapat diskon, enggak, sama saja. Puasanya tetap di bulan Ramadan 30 hari, bukan karena dia kaya puasanya lalu jadi 27 hari atau 25 hari, enggak, sama dengan saya. Tapi saya iri, dia bisa sedekah dengan harta bendanya, pahalanya orang tersebut dia bisa jauh melampaui saya. Sehingga di hati sahabat yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut, dia iri. Karena pada zaman Nabi orang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Sekarang orang berlomba-lomba untuk mencari alasan. Bedanya semacam itu. Kalau dulu zaman Nabi orang berlomba-lomba, si kaya berlomba dengan kekayaannya, si miskin berlomba dengan kesabarannya. Sekarang enggak. Zaman sekarang orang berlomba dengan alasannya. Kenapa kamu nggak pernah sodako? Alah, baca tahlil aja sodako. Kenapa kamu jarang sedekah? Kata Pak Ustadz, baca subhanallah aja udah sedekah. Ya udahlah, nggak usah sedekah, saya baca subhanallah. Itu alasan, bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menceritakan tentang salah seorang sahabat yang merasa iri luar biasa, ingin setara dengan sahabat yang lain. Oleh karena itu Nabi mengatakan, innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Ketika kamu membaca tasbih, itu shadaqah loh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa kullu takbiratin, ketika kamu baca takbir, itu pahalanya sama dengan sedekah. Wa kullu tahmidatin, setiap kamu baca alhamdulillah, itu pahalanya juga sama dengan sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap kamu baca tahlil, itu pahalanya juga sama dengan sedekah. Bahkan wal amri bil ma'ruf sedekah. Ketika kamu menasihati orang lain dengan perbuatan yang baik atau mengingatkan orang lain bahwa hal tersebut dilarang dan lain semacamnya, itu juga dikategorikan sebagai sedekah. Bahkan yang gratis, yang enak di dalam kemaluan kita itu juga dinamakan sedekah kalau disalurkan di tempat yang sebenarnya.
Bahkan kata Nabi hal tersebut kalau disalurkan di tempat yang dilarang, bukankah itu diharamkan? Begitu pula kalau hal tersebut disalurkan di tempat yang semestinya. Syahwat kita salurkan ke tempat yang semestinya, itu sama dengan sedekah. Gak mengurangi, bisa mengimbangi sedekahnya orang yang setiap bulan menjadi donatur misalnya. Mengaca dari hadis ini, kita bisa melihat Islam pada zaman Nabi memang luar biasa. Sahabat-sahabat yang mayoritas muhajirin, pendatang dari Makkah, itu mayoritas miskin karena mereka pendatang, belum mendapatkan pekerjaan tetap. Artinya untuk makan saja sudah alhamdulillah. Ketika mendengar ayat tentang sedekah, mereka menangis. Ketika mendengar hadis tentang sedekah, mereka ngelus dada. Ya Allah, kapan saya bisa sedekah? Karena apa? Ya jangankan untuk sedekah, dimakan, dikonsumsi setiap hari dirinya dan keluarganya udah cukup, itu alhamdulillah. Nah, kegalauan tersebut dihaturkan kepada baginda Nabi. Ya Nabi, kami juga ingin seperti sahabat Ansor. Mereka pahalanya jauh lebih banyak. Puasa mereka sama, sholat mereka sama, tapi mereka jauh lebih unggul daripada kami karena mereka mampu sedekah dengan kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya Nabi membesarkan hati sahabat muhajirin bahwasanya Allah Ta'ala itu maha luas ampunannya, maha luas kasih sayangnya. Bukan hanya materi saja yang bisa kau sedekahkan, ucapan yang baik itu juga bisa menjadi sedekah. Diammu atas sesuatu yang buruk ketika tidak bisa kau ubah, itu juga bisa dikatakan sedekah dan lain semacamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita bisa melihat satu, bahwasanya benar yang dikatakan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala mengatakan redaksinya menggunakan sirat. Sirat itu artinya jalan, tapi jalan yang lebar, luas dan panjang, yang artinya beda dengan syari atau torik. Jadi sirat itu ibarat kata jalan tol lah ya, yang bisa dilewati oleh 1, 2, bahkan 7 mobil sekaligus misalkan. Beda dengan jalan di depan ini, itu namanya torik atau syari itu dalam bahasa Arabnya. Mengapa dalam Fatihah Allah Ta'ala menggunakan redaksi sirat? Karena Allah Ta'ala menegaskan bahwa jalan kebaikan itu sangat-sangat luas dan banyak sekali. Bahasa peribahasanya, jalan menuju surga itu terbentang luas, lebar dan panjang. Silahkan masuk melalui berbagai macam cara lainnya. Di antaranya sedekah. Kalau tidak bisa sedekah menggunakan harta benda, karena memang tidak punya semisal, karena memang tidak berkecukupan, Allah Ta'ala ngasih opsi yang lain dan jauh lebih ringan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tasbih, intinya berzikir dan lain semacamnya. Bahkan kata sebagian ulama mengatakan dakwatul khairi shadaqah. Ngemutaken datang tiang lintu terkait kebaikan itu sudah dianggap, sudah dihitung pahalanya sebagai sedekah. Dan abwabul khairi katsiratun, kata sebagian ulama bahwa pintu menuju kebaikan itu sangat banyak sekali. Jangan dibatasi dan jangan dipersempit, karena yang melebarkan itu, yang memperbanyak ya Allah sendiri. Tapi dewasa ini kadang dalil semacam ini dijadikan alasan. Kalian nggak perlu nyumbang, nggak perlu sedekah, cukup baca tasbih sudah bisa pahalanya menjadi sedekah.
Jadi kita perlu tahu hadis ini datangnya berangkat dari kegalauan sahabat yang dalam tanda kurung miskin, mereka nggak bisa sedekah, sehingga oleh Nabi diberi ajaran semacam itu. Ya kalau kita mampu walaupun 1.000 2.000, kok kita tidak mengeluarkan itu lalu menggunakan dalil ini, itu bukan dalil namanya, itu dalih atau alasan lah. Malah wong gawan bayi sudah menjadi orang yang bakhil, mau didalili seperti apapun ya udah, bahkan dalilnya dirubah menjadi dalih, menjadi alasan. Ini zaman dulu sahabat yang berada di bawah garis kemiskinan itu merasa iri dengan sahabat yang kaya. Zaman sekarang dalil semacam ini dijadikan alasan untuk tidak mengeluarkan serupiah pun terhadap orang lain, bahkan mungkin keluarganya sendiri. Bisa jadi dijadikan dalil. Allah rasa sedekah kayak ngono, cukup maca tahlil la ilaha illallah itu sedekah bisa cukup, bisa. Ora usah kakean sumbangan, terus kabeh maca istighfar, kabeh maca la ilaha illallah wa subhanallah Allahu akbar, wis dihitung sedekah bisa. Lah ancen kit kae wis medhit kok bisa. Pawaan kit bayi bisa, gawan bayi dadi wong medhit. Ya angel. Malah hadis kados ngeten didamel alasan. Kalau zaman sekarang jatuhnya bukan dalil tapi menjadi dalih, alasan ketika dijadikan sedekah. Sithik ae lho Pak. Sing penting ikhlas lho sithik, sing penting ikhlas. Ya ikhlas dituduh-tuduhne piye? Sing penting ikhlas nasio titik. Alah trayo medit angel men lagi go ikhlas barang gitu. Misalkan semacam itu. Saya nggak menyebutkan, banyak lah ya kayak itu banyak. Sidik yang penting ikhlas. Terakhir wongi medit loh. Akeh lo jane yo iso. Cuman karena medit akhirnya berdalih dengan kata ikhlas. Alah sidik lo yang penting ikhlas. Ikhlas dibuat dalih dengan dia. Kenapa? Ya karena memang sudah gawan bayi medit itu orang. Sudah sejak lahir DNA meditnya itu muncul itu. Jadi DNA meditnya itu muncul. Dan itu kalau zaman dulu, pada zaman Nabi, nggak kayak gitu. Mereka memang iri dan nggak mampu, agar bisa mengimbangi sahabat yang gemar bersedekah dan lain semacamnya. Jadi memang untuk perbuatan baik, terutama untuk sedekah, itu memang perlu sebuah pembiasaan, Karena yang dikorbankan itu rasa milik, ya kan. Makanya salah satu faidah pada hari raya kurban, itu ada yang berpendapat kalau tidak mampu berkurban menggunakan kambing dan sapi, itu bahkan boleh berkurban menggunakan ayam. Yang penting mengalirkan darah. Tujuan kurban sebenarnya sama dengan sedekah, yaitu melepaskan rasa milik. Melepaskan rasa milik itu angel. Lagi nggonku aku golek rekoso awan bengi tak ewangi melek sampai lembur barang malah dicek norono enak men. Ya melepaskan rasa kayak merelakan rasa kayak gitu itu yang sulitnya minta ampun. Oleh karena itu Allah Ta'ala melipat gandakan, membesar-besarkan, menjanjikan keuntungan dan pahala yang begitu besar bagi hambanya yang dermawan. Semoga kita semua tetap dijadikan hamba Allah yang dermawan kepada manusia, terutama kepada keluarga kita yang ada di rumah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.